Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Dinda Rahmakusuma Ningtyas dari jurusan Teknik Penerbangan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Program Studi D3 Teknik Mekanikal Bandar Udara Angkatan ke-11 Charlie. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang A2B. Apa sih A2B itu? Simak terus video saya ya. Alat-alat besar. Pengertian alat besar adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan konstruksi, sehingga pembangunan menjadi lebih cepat, mudah, dan hasilnya sesuai dengan harapan. Penggunaan alat besar harus benar-benar tepat dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Jadi, tidak bisa sembarangan menggunakannya. Penggunaan alat besar yang salah akan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas, tidak tercapainya jadwal, dan terdapat biaya tambahan. Macam-macam alat-alat besar. 1. Wheel tractor. Traktor merupakan premover atau penggerak utama dari sebagian alat-alat berat, di mana fungsi utama dari alat ini adalah sebagai penarik atau pendorong beban yang memerlukan tenaga yang besar. Tetapi di samping itu, traktor dapat juga dipergunakan untuk keperluan lain. Kedua, runway sweeper, yaitu salah satu alat dari alat-alat besar yang memiliki fungsi untuk membersihkan debu, kotoran, atau FOD, Foreign Object Damage, yang berada di runway, taxiway, atau apron, dan juga sebagai salah satu peralatan penunjang operasional kebandarudaraan. Ketiga yaitu dump truck. Dump truck atau trippers adalah truk yang digunakan untuk mengangkut material, kerikil, pasir, dan beberapa jenis tanah, serta mengangkut alat berat untuk pekerjaan konstruksi. Sebagian besar dump truck dilengkapi dengan rams hidrolik yang terdapat di bagian depan atau di bawah bodi dump truck. Ram hidrolik tersebut berfungsi untuk mengangkat bodi dump truck dan memiringkan bucket loadernya ke samping atau ke belakang. Keempat yaitu vibratory roller, merupakan alat pemadat tanah yang dilengkapi dengan getaran. Getaran tersebut dihasilkan dari mesin yang menghasilkan gaya tekanan vertikal kepada tanah yang dilewati, sehingga mengakibatkan tanah atau kerikil menjadi padat. Pemakaian yang baik dan benar akan membuat mesin tersebut lebih awet dan tahan lama, serta membuat biaya perawatan menjadi lebih murah. Kelima yaitu bucket. Digunakan dalam suatu proyek atau pekerjaan dan memiliki beragam fungsi. Salah satunya adalah untuk mengangkat material atau hoisting dan lifting. Benda yang diangkat oleh alat ini tidak hanya terbatas pada material tambang atau bangunan dan peralatan saja, namun juga pekerja proyek. Kendaraan ini juga multifungsi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan pada ketinggian. Keenam yaitu water jet cleaner, suatu alat yang proses kerjanya berdasarkan pemempatan air pada tekanan tinggi. Pada dasarnya, prinsip kerja water jet cleaner sama dengan kompresor udara, akan tetapi yang membedakannya adalah benda yang dimampatkannya. Untuk kompresor, biasanya benda yang dimampatkan adalah gas atau udara, sedangkan untuk high pressure cleaner adalah benda cair. Ketujuh yaitu kendaraan ARFF. ARFF yaitu Airport Rescue and Firefighting, atau yang sering kita sebut dengan PKPPK, salah satu kegiatan ground handling yang sangat penting apabila terjadi kecelakaan pesawat di daerah landasan pesawat dan sekitarnya. Kendaraan utama ARFF termasuk ke dalam alat-alat besar yang dilengkapi dengan peralatan pendukung operasional ARFF, dan kendaraan yang digunakan unit ARFF untuk melakukan tugas-tugas operasional. 8. Crane. Crane merupakan alat berat proyek bangunan yang keberadaannya dapat dilihat dari jauh sekalipun. Alat ini memiliki tinggi dan berukuran besar, mengingat fungsinya untuk mengangkat material yang akan dipindahkan. Crane dapat memindahkan material secara vertikal maupun horizontal, dan dalam jarak tertentu. Itulah sebabnya alat ini sangat dibutuhkan dalam konstruksi.
Prinsip kerja sistem hidrolik pada alat besar. Beberapa alat-alat besar menggunakan sistem hidrolik untuk membuatnya bekerja. Sistem hidrolik sendiri mempunyai komponen-komponen utama sebagai berikut. Tangki hidrolik adalah sebagai tempat penampungan oli dari sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin oli yang kembali setelah diproses. Pompa hidrolik sebagai pemindah oli dari tangki ke dalam sistem, dan bersama komponen lain menimbulkan hydraulic pressure atau tenaga hidrolik. Yang ketiga yaitu control valve, gunanya untuk mengarahkan jalannya oli ke tempat yang diinginkan. Yang keempat, actuator, adalah sebagai perubah dari tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Filter untuk menyaring kotoran-kotoran seperti gram-gram agar tidak ikut bersirkulasi kembali. Ini adalah gambaran atau animasi pada pompa sistem hidrolik yang cara kerjanya terdapat pada beberapa alat-alat berat. Ini adalah casing atau penutup dari sistem hidrolik tersebut. Terdapat shaft yang diputar oleh mesin melalui damper yang dihisap atau terkoneksi dengan silinder blok. Di dalam silinder blok terdapat plunger atau yang biasa kita sebut dengan piston. Selanjutnya terdapat switch plate. Switch plate ini langsung dikoneksi atau bergerak bersamaan dengan piston. Kemudian terdapat valve plate atau saluran masuk suction atau saluran keluar yang sering kita sebut dengan discharge. Dan terdapat lubang di sana untuk keluar masuk oli. Kondisi engine sedang berputar dan shaft langsung otomatis berputar. Secara otomatis juga silinder tadi yang dinamakan plunger atau piston tadi berputar seperti terlihat di video. Selanjutnya perhatikan pada posisi switch plate yang awalnya bergerak miring. Ketika berputar, oli yang terdapat pada tangki terhisap oleh plunger ini. Kemudian, setelah bergerak ke posisi yang satunya, akan berubah menjadi warna merah yang berarti menekan. Setelah selesai, oli tersebut akan memasuki sistem atau memasuki control valve. Jadi, di sini terdapat in dan out. In adalah suction dan out adalah discharge. Atau ada beberapa pendapat yang mengatakan in adalah negative pressure dan out adalah positive pressure. Dan dia akan berputar secara terus-menerus untuk menuju control valve. Selanjutnya, perhatikan pada switch plate yang bergerak miring di video ini. Dia digerakkan oleh plunger yang di atas switch plate. Jika pada kondisi lurus, flow yang terdapat di dalamnya hanya sedikit atau minimum. Dan jika bergerak lagi miring, yang berarti flow yang terdapat di dalamnya sudah maksimal. Dan terjadi tekanan yang dapat menggerakkan sebuah sistem hidrolik ini. Nah, sudah tahu kan apa itu A2B, macam-macam dan prinsip kerjanya? Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.